menurut aku. Ditindik sama rambutnya dicat itu buat ngebiasain dirinya susah nggak sih? Karena kan udah sekali kan. Iya betul, kalau tindikannya udah dari awal reading udah mulai kayak pakai. Terus kalau untuk emang saat itu proses pewarnaan rambutnya sebenarnya H-2 kayaknya sebelum syuting gitu, biar bisa surprise kepada semua orang. Jadi kan prosesnya begitu lama gitu dan dilakukan di Jogja juga. Struggle-nya seperti apa? Kalau struggle syuting di Jogja, sebenarnya kalau untuk aku pribadi ini adalah film pertama aku yang syuting full di luar kota. Selama perjalanan karir aku selalu syuting di daerah Jabodetabek aja gitu. Bahkan kalau film sebelumnya aku pernah syuting di luar kota tapi seminggu aja gitu. Jadi ini bener-bener film pertama aku yang aku ngerasain oke, punya environment yang beda, terus bisa ngelihat kayak kota yang beda, dan itu menurut aku jadi makin masuk sih ke karakternya gitu. Bahkan aku dari awal yang masih bahasa Jawanya kalau lagi syuting aja, aku sampai kayak mulai seminggu 2 minggu keterusan bahasa Jawa. Iya, benar. Dan itu ya aku kayak ternyata sangat menarik sih syuting di luar kota. Iya. Aku sangat senang banget. Aku juga seneng banget ya kemarin syuting di Jogja. Apalagi tadi yang Karega sudah bocorin, kita 50% bahasa Indonesia, 50% Jawa. Dan Jawanya itu bukan Jawa yang biasa kita dengar sehari-hari ya. Ada yang namanya promo inggil gitu. Susah banget dan beneran belajar sama orang Jogja langsung juga. Dan emang beda sih vibes-nya di Jogja sama di Jakarta tuh beda banget. Syutingnya tuh lebih tenang, lebih khusyuk gitu. Ya kita juga datang ke lokasi-lokasi yang kalau kita ke Jogja kita nggak akan ke situ gitu. Jadi emang ke situ cuma karena kita syuting dan kita baru tahu di tempat ini ya, di tempat ini gitu. Jadi seru banget sih. Ketika kalian pakai dialek Jawa tuh sebenarnya ada kesulitan nggak sih? Tadi kan Mas Fregas juga bahkan ngereading kalian pakai tulis aksara Jawa ya. Bahkan orang Jawa juga belum tentu bisa tulis itu. Nah kalian ada kesulitan saat membawakan itu nggak? Kalau kesulitannya pasti banget sih, karena aku pribadi nggak punya darah Jawa sama sekali gitu. Jadi pas bulan-bulan pertama itu agak sulit buat menyesuaikan gimana cara berdialek Jawa gitu, karena kalau dari skrip awalnya sebenarnya bahasa Indonesia full gitu, tapi kita translate satu-satu awalnya, terus berdiskusi lagi sama Karegas. Tapi menurut aku hal yang paling aku syukurin dari tipe directingnya Karegas adalah aku tuh dia tuh kayak perhatiannya itu sangat luar biasa gitu terhadap pemain-pemainnya gitu. Bahkan sampai kayak aku kesulitan di beberapa kata yang menurut aku pelafalannya nggak akan berhasil aku lakukan. Dia dengan berbesar hati untuk ya udah kita coba mengganti dengan kata yang lain yang mungkin lidah aku bisa lebih menerima gitu, kata-kata Jawa yang terucap gitu. Dan itu menurut aku jadi suatu hal yang baik banget sih. Diskusi terbuka yang dilakukan sama sutradara itu menurut aku jarang banget terjadi sih sebenarnya, dan itu aku sangat bersyukur. Jadi usulan pakai piercing itu usulan dari klinik atau seperti apa, dan selama pernah syuting pakai piercing itu rasanya gimana? Usulan dari Karegas pasti ya. Aku nggak kepikiran aku bakalan piercing di hidung gitu. Cuma diusulkan sama Karegas karena memang aku anak band indie, karakternya juga cuek gitu ya. Penampilannya cuek, pakai bajunya juga cuek, terus ditindik. Jadi ya aku menerima aja, aku mau diapain aja terserah deh, karena aku sangat menghargai Karegas dalam membuat karakter deck buat aku. Jadi aku senang banget kalau dikasih sesuatu yang baru banget gitu. Bahkan di film ini aku tuh nggak banyak di makeup ya, cuma di makeup matanya doang. Abis itu rambutnya juga dibiarin lurus kayak gitu aja gitu. Jadi beda sama aku keseharian, beda sama aku di film lain, ditindik pula. Jadi seneng banget sih. Selama syuting ditindik gimana? Sempat awal-awalnya seperti apa? Ya aneh ya rasanya. Karena ya aku pernah ditindik tapi di kuping gitu. Terus ini di hidung, aneh sih rasanya. Cuma ya udah kita jalanin aja. Ini sama Angga kan sebagai tokoh figur kan pasti banyak disorot di sosial media. Ini kan cerita tentang korban-korban cyberbullying. Menurut kamu komentarnya sebagai apa ya? Kamu public figur gitu dengan ekstriman yang tadi diceritain sama Vegas, gimana sih komentar tanggapannya? Pertama aku baca skrip ini aku langsung bilang sama Karegas, gila Kak, ini semua orang pasti relate. Semua orang yang punya sosial media pasti kan suka nggak sengaja komen atau suka nggak sengaja ngeposting apa, mungkin dapat komen 1-2 dari orang yang sebenarnya nggak tahu kita itu orangnya kayak gimana, cuma menilai kita dari postingan foto atau menilai kita dari candid video yang cuma 5 detik atau 15 detik, kita bisa dapat hujatan sebegitunya gitu.
dan film ini menggambarkan bagaimana kita menghadapi itu dan kehidupan kita di belakang sosial media, di belakang kamera itu seperti apa sih. Dan aku rasa banyak banget orang yang bakalan belajar dari film ini. Aku pun baca skripnya dan syutingnya pun belajar banyak banget. Dan menurut aku, untuk aku pribadi aja aku jadi lebih bijak lagi sih dalam bersosial media gitu, karena aku ngerasa dengan 5-10 detik apa yang mungkin sebenarnya kita anggap sepele bisa aja mengakibatkan masalah yang sangat fatal gitu buat orang lain. Dan aku ngerasa ya itu jadi hal yang harus kita tahan, atau misalnya kita lebih belajar, lebih bijak lagi dalam melakukan apapun sebenarnya, dan itu bisa berdampak banget buat orang lain. Punya pengalaman nggak sih kayak gitu di ini bad experience di media sosial gitu? Kamu ada pengalaman? Pengalaman sih pasti Pasti ya, sih ada namanya ya. kita public figure pasti ada pengalaman-pengalaman kayak gitu. Makanya pas diajak syuting ini, baca skripnya aku langsung kayak ini aku harus main sih, dan makasih banget diajak main supaya aku bisa menjadi bagian dari orang yang menyampaikan pesan yang ada di film Budi Pekerti ini. Angga, mungkin dukungan dari keluarga atau kekasih gimana sih? Mas, sorry. Dukungan? Support. Iya. Support. Pasti selalu nge-support sih, apalagi ini jadi film yang sangat besar banget juga buat aku pribadi. Dan ini jadi film pertama aku juga yang masuk festival, jadi pasti sangat disupport sih. Mungkin reaksinya Senina sendiri melihat kamu dapat berada di Toronto gimana nih? Senang. Dia senang banget sih. Jadi kan itu prosesnya di Goya kan, nyampe berapa lama sih nggak pulang gitu, dan seperti apa mungkin? Kita full sih di Nggak Jogja, pulang nggak sebulan pulang, setengah ya, iya. sebulan setengah lah nggak pulang karena kita Tapi ada. kamu pulang sehari deh waktu itu kayaknya. Iya, aku pulang sehari terus balik lagi Balik gitu. lagi. Ya sebulan setengah ya di Jogja. Itu udah panjang banget sih. Kayak berasa udah jadi rumah sendiri. Iya, benar jadi rumah sendiri. Terus kayak ngomong juga sehari-hari juga suka ke bawah Jawa. Bahkan aku di sana sampai beli banyak banget kebaya gitu. Jadi selama di Jogja tuh pakai kebaya juga gitu. Pakai kain nih sampai kebiasaan kan sekarang jadi sering pakai kain gitu. Itu awalnya juga dari karena syuting di Jogja, ngelihat cewek-ceweknya di sana pakai kain gitu. Jadi aku jadi kebiasaan pakai kain dan suka gitu mengoleksi kebaya-kebaya yang aku beli di sana juga. Seneng banget sih di sana satu bulan lebih di Jogja, pengalaman baru lagi. Dan penasaran nanti lihat hasilnya gimana ya syuting di Jogja. Boleh dong ngomong bahasa Jawanya gitu, biar Waduh. tahu kita aja biar tahu seperti apa. Sumpah, Udah lupa. aku bilang sama Kak Regas, Kak, kalau aku disuruh ulang lagi, aku nggak bisa. Karena aku udah lupa. Kayak, soalnya bahasa Jawanya tuh bukan bahasa Jawa sehari-hari. Iya. Bahasa Jawa kromo inggil yang nggak diomongin sama keseharian orang gitu. Benar-benar cuma beberapa orang aja yang bisa. Bahkan orang Jogja di sana juga, teman aku yang di sana, gue aja nggak bisa kromo inggil, lo belajar. Ini disuruh ulang lagi pun aku bahkan nggak bisa. Satu kata mungkin yang diingat Prilly. Yang paling diingat batur suwun. Iya, Matur matur suwun. suwun gitu. Terus apalagi itu doang. Nanti deh kita Kita ingat-ingat lagi. Boleh nggak pesannya buat orang-orang yang kena bullying gitu? Angga ataupun tipsnya atau pesannya gimana menyikapinya? Kalau kita jadi korban tersebut. Kalau jadi seperti Bu Prani ya berarti ya. Menurut aku tidak Sebagai siswa juga yang sekarang banyak banget. Iya, aku bisa apa yang aku pelajari dari film Budi Pekerti ini ya. Kalau misalnya kita mendapatkan perundungan, kadang kita harus lihat situasi. Apakah situasi itu kita bisa membela diri atau tidak gitu. Karena kalau misalnya kita tidak bisa membela diri, mendingan diam. Karena kadang kita klarifikasi itu juga jadinya bikin kita lebih dibully lagi atau membuka banyak perspektif lagi yang akhirnya malah lebih parah gitu. Jadi kadang bener diam itu memang pas. Jadi lebih dibuktikan aja lewat aksinya, jangan lewat banyak klarifikasi atau kata-kata atau apapun itu. Selengkapnya bisa nonton di film kita Budi Pekerti.